Oke, jelaskan ya suaranya ya. Oke, jadi Di saya masih hitam ya. itu apa? Layarnya di saya masih hitam. Ada kuning-kuning nggak? Masih hitam. Hitam, Bang. Iya, Pak. Iya. Terus, nah, kalau sekarang ada ya? Udah, Bang. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi apa selanjutnya? Materi ini ya, reaksi redoks dan elektrokimia. Oke, benar ya? Iya benar, reaksi redoks dan elektrokimia. Oke, reaksi redoks. Redoks dan elektrokimia. Nah, jadi buat pengantar, jadi reaksi redoks itu apa sih kan? Reaksi redoks itu sebenarnya ini apa pendahuluan ya, ini pendahuluannya nih dasarnya dasar dari elektrokimia dia. Nah, sedangkan nih elektrokimianya nih, jadi dia intinya dia ilmu ya, ilmu yang mempelajari tentang konversi energi. Nah, konversi energi dari apa? Kimia bolak-balik ya, bisa dari kimia ke listrik atau dari listrik ke kimia gitu. Oke, jadi ini proses kimia ya. Nah, energi kimia apa sih? Energi kimia kan kita udah kenal ya sebelumnya. Kalau molekul-molekul itu kan dia diikatkan ya, ada ikatan molekul. Nah, ikatan ini yang namanya energi kimia. Gitu. Ketika ikatannya ini lepas, maka dia bisa mengaktifkan listrik. Gitu, elektron ya dari sini. Gitu. Oke, kemudian di sini ada reaksi redoks. Nah, redoks. Jadi redoks itu sebenarnya singkatan kan ya. Kalau di SMA udah kenal kan kita redoks itu sama dengan apa? Dia reduksi sama oksidasi. Ini reduksi, ini sama oksidasi. Oxidation, oksidasi, gitu ya. Nah, nanti kita bakal kenal yang namanya reaksi spontan, gitu, reaksi spontan. Ini ada istilah-istilah ya, spontan. Nah, tadi kan ya, jadi elektrokimia itu apa? Dibagi jadi dua kan ya. Elektrokimia nih, elektrokimia, elektrokimia nih, dia ada dua. Tadi apa? Kimia jadi listrik. Nah, kemudian dari listrik ke kimia. Gitu. Nah, ini bedanya kimia. Nah, kalau kimia ke listrik ini disebutnya dia reaksi spontan. Gitu, artinya langsung terjadi gitu. Kalau ini tidak spontan. Nah, tidak spontan. Nah, reaksi spontan apa sih maksudnya? Reaksi spontan itu ketika kita mempertemukan dua zat, misalnya zat A dengan zat B, gitu. Nah, nanti dia reaksi spontan itu akan langsung terjadi reaksi gitu, langsung menimbulkan listrik. Nah, tapi kalau reaksi non spontan,
tidak spontan ya. Non spontan, spontan, non spontan itu dia ketika kita mempertemukan ini apa zat, misalnya zat C sama zat D, dia nggak terjadi reaksi apa-apa dia. Nah, supaya terjadi reaksi, kita masukin listrik gitu. Nah, berarti apa ini? Dipaksa kan ya? Dipaksa. Dipaksa buat terjadi reaksi. Gitu. Dipaksa buat reaksi. Oke, tadi ya, bedanya spontan dan non spontan. Jadi kalau spontan itu dia langsung bereaksi, tapi kalau non spontan itu dia dipaksa harus biar menimbulkan suatu reaksi. Gitu. Oke, kemudian contoh dari reaksi redox nih. Ini reaksi redox sebenarnya kan dasar ya. Dasar nih. Dia dasar untuk memahami elektrokimia. Sebenarnya ini udah dipelajari sih di semester sebelumnya. Udah belum ya? Nah, jadi contoh dari reaksi redox. Oke, contoh dari reaksi redox. Contoh reaksi redox. Nah, misalnya kita pakai Mg deh. Mg plus 2HCl. Nah, ini Mg awalnya solid. Nah, HCl dia aqua. Nah, dia berubah menjadi MgCl2. Aqua ditambah dengan H2 gas. Nah, di sini kan bilangan oksidasi kan ya, bilangan oksidasi di sini apa? 0 kan ya dia. Mg itu pokoknya nih bilox itu ketika dia zat tunggal berupa unsur dia 0. Dia 0. Nah, ketika di sini selain H itu kan H itu plus 1 ya. Berarti kita fokus ke Cl-nya min 1. Itu ini bilox. Bilangan oksidasinya. Tidak kayak hampir sama kayak muatan gitu. Kemudian di sini Mg-nya jadi berapa? Sorry, kok Cl sih? A plus. Nah, plusnya plus 1. Nggak apa sebenarnya awal-awalnya ya bisa kita semua kasih bilox. Nah, H plusnya plus 1, Cl min 1 kan ya. Nah, terus Mg-nya di sini jadi berapa? Ionnya. Muatannya kan di sini Mg itu apa? Mg 2 plus kan ya. Plus 2 plus. Nah, Cl di sini masih min 1. Enakan min 1. Ini plus 2, ini min 1. Ya. Nah, kemudian di sini kan dia berupa apa? Jadi berupa ini ya, apa, tunggal kan ya? Jadi 0. Nah, di sini. Oke, dari ketiga atom nih. Ini kan ada 3 atom ya, ada Mg, HCl. Kira-kira yang mengalami enggak, kita fokus dulu ke Mg. Nah, Mg itu dari 0 jadi 2. Nah, dia berubah nih dari 0 jadi 2. Nah, artinya apa? Dia ada kenaikan bilangan oksidasi kan ya. Jadi sebelumnya, atau nih, kalian udah belajar kah belum? Udah ya di SMA. Bilox itu singkatannya dari bilangan oksidasi. Oksidasi. Gitu. Nah, jadi biloxnya di sini dia naik. Nah, kalau naik apa dia? Kalau naik dia oksidasi. Nah, gimana ya? Di sini aja. Di sini. Ini oksidasi. Nah, terus H itu jadi berapa? Dari Cl lah. Cl min 1 jadi min 1 ya. Berarti dia nggak mengalami kenaikan atau penurunan. Nah,
kita fokus ke H sekarang. H itu dari plus 1 jadi 0. Berarti dia turun. Berarti di sini dia reduksi. Gitu. Nah, jadi oksidasi ya. Kita bahas oksidasi. Nah, berarti oksidasi artinya apa nih? Oksidasi itu artinya bisa, di sini kita bahas dua pengertian aja. Sebenarnya ada tiga ya. Itu pakai H plus proton, cuma nggak dibahas. Jadi oksidasi ini dia melepas elektron. Nah, kemudian kalau dari sisi biloxnya apa? Biloxnya dia bertambah. Gitu. Nah, kalau reduksi dia apa? Mendapat elektron, menangkap ya, atau elektron. Dia biloxnya menurun. Tapi ini ada hubungannya nih, coba ada. Misalnya ya, yang oksidasi itu si Mg, jangan. Ini ya reduksi aja. Reduksi itu si H kan ya. H tadi biloxnya plus 1. Nah, katanya reduksi itu dia apa? Ini reduksi. Reduksi itu dia menangkap elektron. Nah, dia menangkap elektron, dia misalnya di sini hanya kan ya plus elektron, nanti apa? Plus 1 min kan ya? Plus 1 min. Nah, jadinya 0 kan ya? Gitu. Jadi fungsinya elektron ini sebagai bilox minus gitu. Jadi elektron ini sebagai bilox minus. Bilox minus. Gitu. Jadi kenapa dia bisa turun? Itu ada hubungannya nih. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ya, Elmin itu namanya apa? Elmin sebagai ion pengamat. Dia ngambang aja di air. Gitu. Oke, nah ini kita review lagi nih. Review apa, menyatakan persamaan redox. Menyatakan persamaan redox. Nah, ini kita bahasnya pakai metode ion elektron. Di sini lebih fokusnya di bab ini ya. Di bab TPB ini kita fokusnya metode ion elektron. Metode ion sama elektron. Nah, jadi nanti biasanya kan kalau reaksi kimia itu kan ada molekul ketemu molekul ya, misalnya HCl plus NaOH misalnya. Nah, ini kan molekul ketemu molekul gitu. Nah, tapi kalau di metode ion elektron ini kita pisah jadi elektron apa, jadi ionnya gitu. Nah, jadi di metode ion elektron ini kan biasanya ada reaksi keseluruhan ya. Jadi reaksi keseluruhan nih, reaksi keseluruhan kita bagi jadi dua. Pertama ada reaksi reaksi oksidasi sama reaksi reduksi. Itu tadi ya, misalnya di sini kamu tadi ya. Nah, ini kan ada Mg2HCl nih. Ini namanya reaksi keseluruhan. Nah, reaksi redoksnya itu Mg, reaksi oksidasinya tadi ya. Oksidasi itu kan Mg jadi Mg2 plus ya. Oksidasinya Mg jadi Mg2 plus. Ini cuma contoh dari ini ya. Dari yang reaksi sebelumnya nih. Berarti reduksinya itu yang mengalami reduksi H plus jadi H2. Gitu. Ini kita pecah.
Oke, jadi nah tapi setelah ini contohnya kita pakai beda aja. Yang udah di yang udah dikasih aja. Contohnya ini Fe2 plus. Nah, Fe2 plus ditambah Cr2O7 Nah, jadi yang tadi ya bentuk molekul kita pecah jadi ini ya, bentuk ion. Kita pisahin bentuk ionnya. Nah, terus kan biasanya nih ada ini kan ya, ada apa? Ada ion lain kan ya, misal FeOH2 kan. Nah, OH2-nya nggak kita masukin. Ini bisa apa aja, bisa OH2, bisa macam-macam. Nah, dia sebagai ion pengamat tadi ya, kayak Cl-. Gitu. Jadi nggak kita tulisin, kita fokus ke ion-ion yang mengalami reaksi redox. Jadi Fe3 plus plus Cr3 plus ya. Oke. Jadi yang mengalami oksidasi. Nah, step pertama nih. Step 1. Step 1. Nah, step 1 ini kita pecah dulu nih jadi dua reaksi. Kita pecah jadi dua reaksi. Ini ya. Pecah. Aduh. Pecah reaksi. Oke. Pertama ada reaksi apa? Oksidasi kan ya. Oksidasinya dia siapa nih? Oksidasinya itu yang mengalami kenaikan bilox. Nah, bilox di sini yang dia yang mengalami kenaikan bilox kan si Fe kan ya. Fe dari 2 plus ke 3 plus bilangan oksidasinya. Oke, jadi kita tulis nih Fe2 plus ya kan ya menjadi Fe3 plus gitu. Nah, kemudian reduksi. Nah, dia yang mengalami penurunan bilox. Nah, yang mengalami penurunan bilox siapa nih? Oke, di sini kan ya, sebenarnya ini ada ketentuan-ketentuan bilox ya. Misalnya, O itu -2, ya kan ya. Nanti itu bagian bonus. Nah, jadi yang perlu, ini sambil catatan aja. Sambil catatan, O itu biloxnya sama dengan -2. Gitu. Kalau ion, kalau ion itu bilox ion ya. Bilox ion itu dia muatannya. Nah, muatannya 2 plus, 3 plus. Ini langsung jadi biloxnya. Nah, kemudian tadi ya, ion apa tunggal. Sebutannya apa ya? Zat ini aja lah, zat tunggal. Itu 0 biloxnya. Nah, di sini kan ya, di sini totalnya berapa? -2 kan ya, -2. -2. O itu berapa biloxnya? -2 kan ya, O itu -2 kali 7, berarti -14. Gitu. Totalnya O7 itu -14. Gini, saya pisahin aja ya. Cr2O7 2 min. Gini, 2 min. Totalnya itu harus -2. Nah, O7-nya itu apa? O7 kan -2 dikali 7 kan ya, 14. Nah, supaya totalnya jadi -2 berapa tuh? Berarti kali 2 kan ya? Kali 2. Nah, era berapa nih? Saya misalin kotak lah ya. Nah, gitu. Berarti 2 kotak dikurang berapa nih? 14 kan ya? Dikurang 14. 14 sama dengan -2. Nah, berarti kotak sama dengan berapa tuh? 14, 16 kan ya?
berapa nih? 14 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 6 gitu ya. Tapi gampang ya kalau nggak usah pakai hitung-hitungan gini, langsung masukin sini aja. Nggak usah pakai cara ini. Langsung aja kan, oh itu 2 berarti 2 kali 7 14, berarti sisanya 12 harus dibagi 2 supaya dapat 1 CR gitu. Nah, tapi biar jelasnya kayak gini. Oke, berarti CR 2O7 2 min dia menjadi CR 3 plus. Nah, dapat ya 6 kan ya? 6 plus 6 jadi 3 plus 3. Gitu. Jadi dia mengalami reduksi. Ini step 1. Kemudian step 2, menyetarakan atom selain OH. Ini di sini aja. Step 2 nih. Nah, setarakan atom. Setarakan atom selain OH. Selain O dan H. Nah, sebenarnya bisa kalian langsung lanjutin aja. Jadi yang udah kalian tulis ini langsung lanjutin aja. Bisa di sini saya tulis balik biar enak kelihatannya. Nah, menyatakan atom selain OH itu ada di ini kan ya, di oksidasi. Dia atomnya udah setara kan ya. Fe-nya 1, Fe-nya 1 juga kan udah setara, berarti nggak usah disetarain lagi. Tapi ini 2 plus itu bukan bukan jumlah Fe ya, jadi nggak dilihat. Nah, yang belum setara itu si reduksi nih. R di sini 2, si di sini 1. Kita reduksi, kita tarain R2O7 2 min. Jadi supaya 2 2 R3 plus kan ya. Itu. Oke. Nah, lanjut ke tahap 3. Nah, step 3. Gimana step 3 kan apa? O sama H kan ya? Kita setarakin. Berarti plus H2O buat apa? Buat nambahin O kan ya? Buat buat O plus H plus buat asam. Buat asam, buat H. Itu, koma. Itu kalau kita mau nambahin O, tambah H2O. Kalau kita nambahin H, tambah H plus. Nah, saya tulis dulu tadi reaksinya. Jadi yang belum itu apa? Yang tadi. Nah, si reduksi lagi ada O-nya soal nih. Di sini ada kira ada O, di sini nggak ada O. Berarti kita main di reduksi. Main di reduksi sama dengan apa? CR2O7 2 min. Nah, menjadi tadi ya 2 CR ya. 2 CR 3 plus. Nah, berarti kurang berapa O? 7 O kan ya? Nah, supaya sama kita tambahin di sini 7 H2O gitu. Berarti O-nya udah sama. Nah, sekarang H plusnya malah berubah kan ya? H plusnya berapa tuh? Di sini H plusnya 14. Ya enggak? Di sini H-nya nggak ada. Berarti kita tambahin. Kita tambahin plus 14 H plus. Gitu. Biar setara. Oke, ini reduksi. Nah, ini dalam asam. Dalam larutan asam. Nah, kalau basa ya udah kita kerjain asam terus tambahin OH, OH min. Gitu. Cara nambahinnya gini. Buat basa ya. Di kiri itu ada 14H plus supaya supaya netral nih, supaya netral kita tambah OH min juga sebanyak 14. 14 OH min. Nah, di sebelah kanan berarti tambah OH min 14 juga. Gitu, kita netralin. Kita setarain. Biar imbang.
gitu. Oke, tapi ini kita bahas di asam dulu. India gampang lah ya. Pokoknya nambah H- di step ini aja. Di step pas kita nambah H+. Sebenarnya boleh di step akhir, cuma nanti nulisnya makin belibet. Mending di step ini. Kalau mau ngerjain dibaca. Oke, yang step 4 nih. Yang step 4, kita langsung menyatakan elektron. Menyatakan, udah direkod kan ya? Udah. Menyatakan elektron. Kita tulis dua setengah reaksi. Oksidasi. Nah, oksidasi tadi ada apa? Fe2+, Fe3+. Nah, di sini ini sebenarnya bukan menyatakan elektron ya, menyatakan muatan. Gitu. Nah, Fe2+ sama Fe3+ ini kan beda ya, supaya sama ya udah kita tambahin. Kita tambahin di sini satu elektron. Satu elektron. Jadi timbangan ya. Timbang. Kemudian direduksi. Direduksi. Tadi ada apa? 14 plus CR2 O7 2 min, dia menjadi apa? Menjadi ini ya, 2CR 2 plus 7H2O. Nah, kalau di bawah dia total ya. Di sebelah kiri ini muatannya total berapa? 14. Ini kan totalnya 14 plus kan ya. Plusnya kali 14 jadi 14 dikurang 2 jadi 12 ya. Di sini plus 12 total muatannya. Di sini total muatannya itu berapa nih? 24 ya. 2 min. Iya. Ini bukan 2 plus. Ini 3 plus. Sorry. 3 plus. Nah, berarti di sini 2 kali 3 6. Plus 6. Nah, supaya setara. Oh ya, menyatakan muatan ini kita tambah elektron. Nah, supaya setara, berarti di sini kita tambah berapa elektron? 6 elektron ya. Tambah 6 elektron. Jadi di sini 6 plus 6, di sini juga plus 6 sama. Oke. Nah, terus kita tambahin. Misalnya kita apa sih? Kita jumlahin ya. Jumlahkan kedua reaksi. Nih, step 5. Jumlahkan reaksi. Jumlahkan reaksi. Oke, kita pakai yang reaksi apa saja, biar nggak usah nulis. Nah, jadi kan kalau mau jumlahin reaksi, di sini harus, ini ya, elektron ini harus hilang. Nih, elektron harus hilang karena apa? Di reaksi kimia itu kan ya, reaksi keseluruhan nggak ada elektron kan ya? Nggak ada plus atau elektron, 6 elektron nggak ada. Supaya sama, kan ini di kanan, ini di kiri, berarti yang ini harus 6 kan ya, harus 6. Yang atas kita kali 6. Kita kali 6, kali 6, kali 6, kali 6. Terus kita jumlahin. Ya, kita jumlahin. Nah, oke. Kita tulis 14 H plus ditambah R2 O7 2 min ditambah 6
Fe2+. Dia berubah menjadi nih 2Cr 3+ apa? 6 ya. 6 Fe3+ 7H2O. Nah, ini reaksi keseluruhan. Udah selesai. Nanti tinggal periksa aja. Gitu. Kan di sini 14, hanya 14 udah kan ya. Ini 14, R2, O-nya itu 7, O-nya 7, Fe-nya itu 6. Oke, berarti setara. Oke, itu menyetarakan persamaan redox. Oke, sekarang kita masuk ke sel Galvani. Bang, mau nanya bang. Iya. Berarti itu nyatain muatannya ke yang kecil ya? Menyatakan apa? Yang ini ya muatan ya? Iya, Kenapa? lebih kecil ya. Itu kan ada 12 sama 6 kan. Terus berarti kita yang lebih kecil gitu. Jadi, ya nggak sih? Eh, oh iya nggak bisa ditambah juga ya kalau elektron ya? Oh iya, Nggak iya. bisa. Elektron itu dia mengurangi gitu. Iya, Jadi iya. cari yang besar, muatan yang besar supaya dikurangin. Oke bang. Makasih bang. Oke, siap. Nah, kita masuk ke sel Galvani. Aduh, bentar, bentar. Kita masuk ke sel Galvani. Sel Galvani. Oke, jadi di sel Galvani bentuknya ini ya, mending kita gambar. Kalau kalian bisa gambar enak. Jadi lebih ke ini ya, kebayang. Nah, ini jembatan garam. Nah, kemudian ada elektrod. Ini voltase. Gitu. Di sini ada air. Bedain deh. Oke, ini galvanik. Nah, jadi misalkan, oke di sini ada, ini kan voltmeter, ini kawat, ini elektroda, terus di sini ada jembatan garam, gitu. Nah, misalkan di sini kita pakai nih, oh ya, sel galvani ini dia apa fungsinya? Dia mengkonversi kimia ke listrik, gitu. Jadi ya, kimia ke listrik. Nah, kimia yang kita pakai di sini sekarang nih ya, kan elektroda itu batang kan ya. Elektroda itu batang, kita di sini pakai seng. Seng itu Zn. Nah, ini seng Zn. Di sini kita pakai tembaga. Kita pakai Cu. Nah, sel Galval ini larutannya kita samain di sini. Larutannya nih ZnSO4. Di sini larutannya CuSO4. Oke, berarti di sini ada ion-ionnya apa? Ada Cu2+ sama SO4 2-. Nah, sedangkan di sini ada ionnya Zn2+ sama SO4 2-. Gitu. Oke, nah jadi dari reaksi ini dia bakal mengalami reaksi redox. Gitu. Reaksi redox. Nah, jadi gini. Ini ya, di apa? Di sebelah kiri nih. Di sebelah kiri dia bakal mengalami reaksi kayak gini.
Ini saya buletin ya. Nah, ini kita zoom di elektrodanya. Oh iya, ini namanya elektroda ya, betul. Ini elektroda. Nah, elektroda. Ini jembatan garam. Jembatan garam. Nah, di elektrodanya ini kan apa? Elektroda itu kan zat zat ini ya, solid ya, padat. Dia gini, bulat-bulat. Nah, nah, ketika dia bereaksi ada ini Zn dengan Cu, dia melepas elektron. Nah, dia melepas elektron ke atas nih, elektron. Itu artinya apa? Misalkan kita fokus ke molekul ini, saya ijoin dah yang ini. Nah, dia nanti melepas elektron. Tuh. Nah, terus si hijaunya itu dia mencair atau larut, dia larut jadi Zn2+ gitu. Oh ya, saya tulis reaksi bersihnya dulu deh. Jadi reaksi bersih dari ini nantinya gini. Reaksi bersih itu reaksi total ya. Itu Zn solid ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ Cu. Kalau ini sih. Zn2+ plus Cu solid. Nah, ini nanti kenapa ini berarti si Zn ini dia teroksidasi kan ya. Teroksidasi, biloxnya naik. Si Cu2+ dia tereduksi. Nah, nanti kenapa bisa oksidasi si Zn itu bakal dibahas di selanjutnya. Itu karena berhubungan dengan potensial ini ya, potensial elektrodanya. Gitu. Nah, jadi reaksi di dalamnya kayak gini. Gitu. Ketika direaksi si Zn ini, si bulat-bulatnya ini dia melepas elektron ini lari ke kawat itu, si Zn larut. Nah, jadi bisa kita simpulin nih kalau oksidasi itu apa? Oksidasi sama aja kayak larut, dia larut. Nah, tadinya padat kan ya Zn, jadi Zn2+, dia larut. Nah, si elektron nanti kan lari nih ke sini ya, pas lewatin voltmeter dia kebaca angkanya. Nah, lanjut lagi ke sini elektronnya, balik lagi ke Cu. Nah, di Cu gimana reaksinya? Di Cu gini dia. Nah, ini batang elektrodanya kan padatan ya dia. Nah, kita fokus ke ini aja di sini nih. Nah, jadi si elektronnya ini dia larinya bukan ke padatannya, tapi kan nah di sini batangnya, misalkan di sini listriknya ke sini, kawatnya ke sini. Nah, berarti elektronnya itu pertama-tama ke elektroda dulu, tapi habis itu dia ke air, Nah, elektronnya ke air, kelarutannya dia kenain ke si Cu2+, ke Cu2+. Nah, si Cu2+ ini dia merah ya itu ya. Nah, si Cu2+ ini dia berubah jadi Cu gitu. Kan di sini yang padatnya itu Zn solid, di sini yang padatnya ini Cu. Gitu reaksinya. Oke. Nah, jadi elektron itu dia apa? Ditransfer, ini oksidasi ya. Berarti di sini oksidasi, ini direduksi. Jadi elektron itu ditransfer dari oksidasi ke reduksi. Atau nama lainnya ini reduksi ya. Reduksi di Zn. Kalau ini pengoksidasi.
pengoksidasi. Pengoksidasi maksudnya dia yang mengoksidasi kawannya di TU gitu gitu aja sih. Oke, nah kan dia udah apa eh reduksi. Oh ya, jadi peralatan ya alatnya namanya apa? Alatnya itu sel ini ya, sel Galvani atau nama lainnya sel Volta. Sel Volta bukan alat sih, apa ya? Rangkaian ini, rangkaiannya sel Volta. Gitu. Dari ya Volta dari ini Luigi Galvani. Luigi Galvani. Tuh, nama ini ya. Yang pertama kali ngebuat alatnya Luigi Galvani sama Alessandro Volta. Alessandro Volta itu satu dua. Dia yang pertama ngerangkai alat ini. Oke. Nah, ini saya di atas ya di sini aja deh. Nah ya, udah banget. Di apa di prediksi nih, di prediksi dia mengalami apa? Reaksinya. Reaksi setengahnya itu Zn solid menjadi Zn2 plus gitu ditambah 2 elektron. Nah, si elektron ini yang ngalir dia keluar. Nah, sedangkan di reaksi reduksi ini dia mengalami reaksi setengah Cu2 plus plus 2 elektron. Nah, berarti apa tadi? Cu2 plusnya di sini kan ya, dia dapat dari rangkaian luar menjadi Cu solid. Ini aqua jadi solid. Gitu, ini reaksi setengahnya. Nah, kemudian fungsi jembatan garam nih, fungsi jembatan garam. Nah, kenapa harus ada jembatan garam? Nah, jembatan garam biasa dipakai itu K ya, Cl min, Cl min sama K plus. Nah, fungsinya sebenarnya apa nih jembatan garam? Tuh. Nah, fungsi jembatan garam ya. Fungsi jembatan garam. Satu, jadi fungsi ke satu itu dia eh, medium pengantar ion dia. Dia medium penghantar ion. Nah, jadi ion yang di sebelah kiri nanti bisa ke kanan, yang di kanan bisa ke kiri, gitu. Nah, yang kedua itu dia ada 3 total. Tadi ya berisi, oh ya berisi, biar enak. Berisi ion inert atau ion atau elektrolit inert. Nah, kita pakai di sini KCl ya. KCl kan dia elektrolitnya. Ionnya itu K plus Cl min. Nah, kenapa pakai inert itu kan artinya apa? Inert. Nah, inert nih. Inert itu dia nggak bereaksi sama yang lain, yang CO2 plus sama SO2 min. Zn2 plus sama nggak bereaksi sama ini, ion-ion ini. Nanti kan soalnya si Zn yang bakal lewat sini, si SO2 min yang bakal lewat sini, itu dia nggak bereaksi sama Cl min K plus. Gitu. Nah, yang ketiga, nah ini mengatasi penumpukan ion. Mengatasi penumpukan penumpukan ion. Nah, kenapa bisa numpuk? Aduh.
mengatasi penumpukan ion. Ini soalnya kan ya di apa? Ini saya kasih tanda panah. Jadi kation itu penumpukan nih, penumpukan ada dua. Kalau kation di mana penumpukannya? Kalau kation dia bakal numpuk andaikan nggak ada jembatan garam nih, kation bakal numpuk di ini yang sebelah kiri. Nah, lihat reaksinya deh. Kan Zn menjadi Zn2 plus 2 min kan ya, berarti dia menghasilkan kation kan ya. Nah, berarti kalau kalau nggak ada jembatan garam nih, ini terus bereaksi, akhirnya apa? Numpuk di sini Zn2 plus. Itu kation di anoda. Ya di sini anoda ya, sorry, belum ditulis. Di sini anoda. Jadi anoda itu dia oksidasi, di sini katoda. Katoda. Nih. Berarti anoda itu dia oksidasi, katoda dia reduksi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kation itu di anoda ya, kation di anoda, kation penumpukan kation di anoda. Nih, kalau anion di katoda. Nah, anion di katoda kenapa nih? Kan di sini di katoda lihat nih, U2 plusnya dia kan ada di air itu ada CO2 plus dengan SO4 2 min kan ya. Nah, sedangkan si CO2 plus ini dia bereaksi sama elektron jadi padatan. Pekat dia, pekat. Nah, akhirnya apa? Si SO4 2 min dia kelebihan gitu. Jadi dia menung atau lebih banyak dari kationnya gitu. Nah, dengan adanya jembatan garam nih, dengan ada jembatan garam berarti kation Zn2 plus K plus sama Cu2 plus dia ke katoda. Nah, sedangkan anodanya nih SO4 2 min Cl min dia menuju anoda. Gitu. Jadi lari ya. Zn2 plusnya di sini kan dihasilkan. Dia lari ke kanan. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi nggak numpuk nanti Zn2 plusnya ketika dihasilkan dia lari ke kanan, ke katoda. Oke. Kemudian, nah tadi ya, kita ini jelas belum sedikit acak-acakan. Nah, kan kenapa tadi si elektron itu dari anoda ke katoda. Nah, katoda, kenapa bisa gitu? Oke, karena dia ada yang namanya dia beda potensial. Nah, jadi kalau di fisika ini dia beda potensial enaknya. Uh, fault difference. Potensial gitu. Ada beda potensial. Nah, beda potensial ini dia yang terbaca di voltmeter. Nah, dibaca di voltmeter. Nah, beda potensial ini yang kita namakan voltase sel atau uh, tegangan listrik yang dihasilkan oleh sel itu. Gitu. Nih, tegangan yang dihasilkan. Tegangan hasil ya,
tegangan hasil dari sel. Itu dia tegangan hasilnya. Oke, jadi nanti ya istilah ini potensial ini bisa disebut gaya elektromotif. Ya tulis tadi. Beda potensial, nama lainnya nih. Nama lainnya itu EMF. Ini elektro elektromotif force. Ini bahasa Inggrisnya sini. Elektromotif force. Cuma ya ingatnya EMF aja. Elektromotif atau gaya elektromotif. Nih pakai ini aja. Gaya elektromotif. Gitu. Nah, buat nulis diagram sel, kan tadi kita punya ini ya. Ini. Nah, ini disebutnya sel Danil. Disebutnya sel Danil. Jadi ada penulisan diagram sel nih. Diagram sel. Maksud diagram sel ini buat penulisan aja. Kan tadi tersusun dari apa? Tersusun dari Zn, ZnSO4, Cu, sama CuSO4. Kan ya? Nah, ini disebutnya, kalau tersusun dari ini itu sebutnya sel Danil. Sel Danil. Nah, cara nulisnya gimana nih? Cara nulis diagramnya. Jadi cara nulisnya pertama dari anoda dulu. Dari anoda, dari reaksi anoda itu kan paling awal Zn kan ya. Zn berubah menjadi tadi larut dia Zn2 plus gitu. Nah, kalau dalam keadaan standar dia tulis nih 1 molar. Ini standar. Apa molaritasnya kita tulis. Kemudian ini garis 2 itu jembatan garam. Jembatan garam. Kemudian di katoda. Katoda. Ada reaksi apa nih? Di katoda ada reaksi Cu2 plus kan ya? Reaksi reduksi Cu2 plus 1 molar. Ini contoh dari konsentrasinya. Anggapnya begini standar. Dia berubah jadi Cu solid. Gitu. Nah, ini buat nulis diagramnya. Nah, tadi ya, di sini jembatan garam. Jembatan garam. Oke. Ini anoda, terus ada katoda. Harus diurut ya reaksinya. Dari anoda ke katoda. Gitu. Nah, tadi kan yang disinggung-singgung, nah nih, potensial, apa, beda potensial ya. Nah, sekarang kita bahas tentang potensial reduksi standar. Nih, potensial reduksi standar. Oke, jadi tadi ya, setiap sel itu kan dia punya, ya misalkan nih ada satu sel, sel gini kan ya, dia menghasilkan apa, potensial sel, gitu, potensial sel. Nah, jadi dari setiap sel ini dia terbagi lagi jadi apa, ini namanya tadi anoda, katoda ya, atau elektrod gitu. Jadi sel itu dia punya potensialnya, punya potensial sel. Nah, si elektrod yang juga punya potensial sendiri. Potensial
elektroda gitu. Jadi kalau sel itu keseluruhan nanti kebaca di voltmeter. Kalau potensial elektroda dia buat khusus buat sendirinya, buat satunya gitu. Nah, cara cari tahunya gimana nih? Jadi ya, oke, voltase sel. Nah, berarti ada erat hubungannya dia sama, dia berhubungan banget nih sama reaksi redox gitu. Reaksi redox. Nah, untuk mengetahui potensial elektroda ini kita pakai acuan nih. Jadi acuan acuan ini ya potensial. Potensial itu kita pakai hidrogen. Kita pakai hidrogen. Nah, oh ya, sorry. Jadi maksudnya potensial reduksi nih, kan kata potensial itu apa? Potensial dia potensi kan ya. Gimana? Di sini aja. Nggak bisa. Redox. Nah, potensial itu artinya potensi reduksi itu artinya apa? Mengalami ya ini apa potensi mereduksi, potensi melakukan reduksi gitu. Jadi kalau semakin besar berarti dia semakin bisa reduksi. Nah, untuk mencari apa potensial reduksi kita pakai acuannya itu hidrogen gitu. Jadi hidrogen itu dia mengalami reduksi nih. Kan reduksi itu dari larut kan ya, dari larutan 2H plus ini sebagai larutan kita dalam keadaan standar deh 1 molar ditambah dengan 2 elektron dia menjadi H2. Nah ini kan tereduksi kan ya, gitu. Yang tadi larut jadi gas nyatu ini 1 ATM kita standar. Nah ini potensial reduksinya nih kita logoin gini E0 ini sama 0 volt itu, jadi sebagai acuan dia. Ini namanya apa? Standar ya, standar. Yang 0 itu standar. Yang O ini yang bulat standar. Itu standarnya di 1 molar sama 1 ATM. Oke, biasanya alatnya gini sih, alatnya itu ini ya. Ini gelas tabung reaksinya. Nah di sini ada tabung ini kan gelas reaksi. Ini ada gelas kimia. Nah ini ada tabungnya gini. Tuh. Nah ini ada kawatnya. Masukin di sini ada platina. Nah ini keluar. Nah di sini ada HCl. Ini HCl. Gitu. Nanti di sini dimasukin gas H2 dengan tekanan 1 atmosfer. Jadi dihembusin ya, dihembusin. Jadi kan di larutannya itu ada apa? Ada H plus Cl- kan ya. Nah, pas dihembusin H2 ke sini, si H plusnya itu kan ketemu H2 ya. Nah, jadi si H plus itu dia mengalami reduksi. Gitu. Namanya reduksi. Nanti si listriknya ini kan dilepas nih. Pulsa di sebelah kiri berarti dia dilepas. Dia ngalir ke rangkaian luar gitu.
Ini bentuk ini ya, bentuk sel 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 namanya itu SHE. Kan kalau tadi ini sel galvaninya ya udah digabung. Kalau ini SHE dia. SHE itu standar hydrogen electrode gitu. Jadi dia elektroda standarnya. Nah, ini pakai PT ya, platina. Dia pakai platina. PT platina. PT itu dia inert. Nah, dia cuma sebagai medium aja. Medium buat bereaksi. Itu, medium buat bereaksi. Oke. Nah, kan kita udah tahu ya apa yang acuannya itu si hidrogen. Ini potensial reduksi standar. E0 itu potensial reduksi standar. Nah, kita udah tahu nih A2 itu 0. Nah, sekarang kita cari tahu misalnya Zn. Zn berapa sih Zn? Nah, kita cari tahu Zn nih. Caranya kita buat dulu selnya. Kita buat selnya. Sel itu bukan bukan ini ya sel biologi, tapi sel itu ini rangkaian sistemnya. Nah, ini ada gelas kimianya. Kita masukin jembatan garam. Jembatan garam itu biasanya tabung U. Tabung U kembali kalau di praktikum kimia dasar. Nah, ini ada voltasenya nih. Voltmeter, sorry. Voltmeter ini ke sini. Nah, ini di sini pakai seng. Ini seng. Nah, sedangkan di sini pakai SHE. Pakai SHE yang gini. Itu dia pakai SHE. Nah, kita bandingin nih. Kita bandingin di sini berarti apa? Di sini Zn kan ya. Zn ini airnya. Di sini warna hijau. Di sini HCl. 1 molar HCl. Kita hembusin di sini H2. H2 1 ATM. Oke, oh ya di sini berarti ini 1 molar itu standar maksudnya ya. ZnSO4 gitu. Oke, nah jadi dari hasil ini tiba-tiba si ini nih si elektroda ini dia elektrodanya masanya turun. Nah, artinya apa? Masanya turun. Masanya turun dia artinya ma- apa dia larut kan ya? Dia larut, kesimpulannya kalau larut dia mengalami oksidasi gitu. Dari percobaan ini ya dia masanya turun. Nah, berarti kalau dia mengoksidasi, berarti elektron lepas dari sini kan ya? Dia kan larut nih, larut, dia melarut, jadi Zn 2 plus. Nah, si elektronnya dia kabur ke atas. Dia kabur ke atas elektronnya. Masuk ke sini. Gitu. Nah, jadi notasi sel ya, diagram selnya. Itu Zn beda fasa, garis 1 itu beda fasa, Zn 2 plus 1 molar jembatan garam, H plusnya 1 molar, kadar standar, beda fasa jadi H2, H2, 1 ATM. Oke, nah ini kita pisahin lagi nih. Di sini pakai PT, itu platinum ya, elektrodanya. Nah, elektroda platinum. Kayak gini. Nah, reaksi awal nih.
pas dibaca nih, pas kita reaksi ternyata ya didapat angkanya nih, Excelnya, Excel, standar Excel itu sama dengan kebaca di sini sama dengan 0,76, 0,76 volt itu dari reaksi ini ya. Nah, terus kita susun nih, reaksi setengahnya. Kita susun reaksi setengahnya. Nih, saya pindahin dulu. Ini harus dikecilin. Ya, ini jadi. Nah, reaksi setengahnya berarti apa? Ada di anoda dulu deh, di anoda. Di anoda. Itu oksidasi kan ya? Oksidasi. Dia apa? Zn, jadi Zn2 plus. Zn, itu mana? Zn solid menjadi Zn2 plus plus 2 elektron. Dia melepas 2 elektron. Kemudian di katoda atau mengalami reduksi ya. Katoda itu dia reduksi. Nah, di katoda dia mengalami apa? 2H plus plus 2 elektron menjadi H2. Nih. Nah, kita jumlahin. Kita jumlahkan berarti keseluruhan. Keseluruhan sama dengan Zn plus ini kan elektronnya bisa kita coret ya. Nah, Zn plus 2H plus menjadi Zn2 plus plus H2 gitu. Nah, berdasarkan konvensi ini di Excel itu sama dengan apa? Excel di sini ya. Excel itu sama dengan katoda, si katoda dikurang potensial di anoda. Anoda gitu. Nah, ini rumusnya nih dapat dari konvensi ya. Lihat dari elektron nih kan dikurang katoda karena anoda. Nah, katanya SL itu kan didapat berapa? 0,76 kan ya, 0,76. Berarti katoda itu H kan ya, H itu 0. Ya udah berarti si anodanya nih, anoda bisa kita tulis Zn jadi Zn2 plus. Nah, berarti apa tuh? Zn menjadi Zn2 plus atau anodanya ya, anoda. Itu sama dengan berapa? Dikurangkan ya, dia ke kiri. Nah, si ini ke kiri, jadi minus 0,76 volt. Gitu. Dapat deh. Sebagai acuan 0 itu si hidrogen. Oke. Sel, nah nanti kalau kita cari tahu yang sel Daniel tadi ya, Zn itu kan dapatnya segini kan ya, Zn. Kalau Cu nanti sama dengan 0,34. Nah, kalau pakai cara gini ya, pakai cara gini, praktikum kayak gini. Ingat ya, dari penelitian atau dari praktik, jadi bukan dihitung. Dapat angka segini ya. Nah, dari segini. Jadi kalau kita bandingin nih, lebih gede mana, Zn atau Cu? Si Cu kan ya, si Cu lebih gede, artinya dia mengalami reduksi
sedangkan ini oksidasi. Kalau di sel Daniel. Nah, coba kita flashback. Nah, tadi ya, di EU dia mengalami reduksi, di ZN dia mengalami oksidasi karena E-nya itu lebih gede si CU. Gitu. Ini kan minus, ini plus. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, kita masuk ke contoh. Oke, masuk ke contoh. Udah. Tulis deh. Contohnya ini. Nah, prediksi prediksi apa yang terjadi jika molekul BR2 ditambahkan pada larutan yang mengandung Na. Kenapa pencet? Larutan yang mengandung NaCl dan NaI pada derajat Celcius dalam keadaan standar ya, dalam keadaan standar. Nah, kita coba prediksi nih. Jadi ada larutan. Nah, larutannya ini ada gelas beker. Nah, di dalamnya ada NaCl sama NaI. NaI. Nah, kita tambahin BR2. Oke. Nah, berarti yang berperan di sini zat-zatnya apa aja? Pertama ya, zatnya itu ada BR2, ada Na plus, ada Cl-. Gitu. Ada Cl-, kemudian ada apa lagi? Na plus sudah, ada imin ya. Ada imin. Oh ya, tadi ya, sebelumnya nih, kalau nanti kita bandingin nih di tabel. Nah, jadi kita bandingin kira-kira nih dari sini yang mengalami reduksi siapa, yang mengalami oksidasi siapa. Nah, caranya kita lihat ke tabel. Tinggal potensial reduksi standar. Nah, dari kuburan. Nah, ini sebenarnya banyak di ini internet. Apa potensial reduksinya? Ntar lagi downloading file.
Hmm. Hmm. Sama. Cari yang ini aja deh. NIS 4. Nah, susah download ya. Susah download jadi saya ini aja deh. Malah URL. Gini ya. ZN. Coba ini. Copy image. Ini agak lama ya. Gini aja. Lihat di entire screen. Nah, ini kan enak. Nah, di sini nih. Open image ini tab. Nah, di sini akan ada urutan ini ya, apa potensial reduksinya. Nah, jadi kalau semakin atas ini semakin kuat kalau kita lihat nih. Semakin plus dia, semakin bawah itu semakin minus. Jadi kalau semakin kuat, dia lebih mudah reduksi kan ya. Lebih mudah reduksi, sedangkan di bawah lebih mudah oksidasi. Oke, pertama kita cari nih, BR nih, BR. BR2. BR2 itu mana nih, BR? Kita cari BR. BR. Nah, BR2 nih. BR2 menjadi 2 plus. Dia sama dengan plus 1,07. Baik, tulis ya di sini. E0-nya nih, E0-nya 1,0 apa tadi? BR2 1,07. 1,07. Kalau Na plus dia berapa nih? Nah, dia paling bawah banget, berarti dia oksidasi ya. Min 2,71. Min 2,71. E0-nya Cl min dia berapa nih? Cl min dia di tengah-tengah biasanya. Nah, Cl min. Mana Cl min? Oh, dia. Cl min itu jam 1,36. Tapi di sini nggak ada. Oh, ini Cl2. Nih, Cl2 plus 2 emin. Dia jadi Cl min. 1,36.
dia 1,36. Nah, kemudian I itu sama dengan berapa nih I? I itu nah ini I2. I2 jadi 2 I min 0,53. 0,53. Nah, jadi kita cari reduksi dulu nih. Kandidat reduksi. Reduksi berarti yang paling besar ya. Paling besar itu 1,36 nih CL min. Berarti bisa ya CL min. Reduksi dia berarti jadi CL apa? Nah, sorry 1,3. Nah, buat reduksi itu kan gini ya. Enaknya tulis ini dulu ya, persamaan deh. Dia BR2. BR2 itu dia kalau direduksi berarti gimana? BR2 kalau mengalami reduksi dia jadi tambah elektron kan ya. 2 elektron menjadi 2 BR min. Nah, ini reduksi dia. Nah, kalau Na plus, tadi Na plus itu kalau dia mengalami reduksi, nih tambah min. Na plus ditambah min, jadi Na. Itu. Nah, kemudian Cl min. Cl min Cl min dia ditambah bertambah berapa? Cl min itu kalau di sini dia, nah Cl min di sini dia Cl2 ya, Cl2 ditambah 2 min, 2 min. Cl2 ditambah 2 min. Cl2 ditambah 2 min, dia menjadi Cl min. Nah, 2 Cl min. Benar kan? Oke. Nah, kalau imin berarti imin mana imin? Imin di atas biasanya. Nah ini I2 plus 2 min. I2 plus 2 min. I2 plus 2 min. Jadi I2 min. Gitu. Nah, yang mengalami reduksi, yang namanya reduksi itu kan yang paling gede kan ya. Yang paling gede itu nih Cl min. Nah, tapi syaratnya dia mereduksi dia harus Cl2. Harus dari Cl2. Sedangkan di larutan ada Cl min. Jadi dia nggak bisa ya. Dia nggak bisa mereduksi. Jadi yang di bawahnya Cl min. Nih. Di larutan adanya Cl min. Nah, sedangkan harusnya Cl2 supaya mengalami reduksi. Nah, berarti dia oksidasi. Berarti yang Br2 oksidasi, reduksi, sorry. Reduksi gitu. Lanjut, yang paling bawahnya lagi siapa? Imin kan ya, yang paling kecil ya. Imin, berarti dia mengalami oksidasi. Gitu. Nah, berarti sih imin dioksidasi. Sebenarnya Na plus Na ini juga ion pengamat ya. Jadi dia nggak bereaksi apa-apa sebenarnya. Dia pengamat. Pengamat. Gitu. Ya. Dia mengalami pengamat. Nah, oke. Harus yang berdekatan ya, syaratnya. Sorry. Syaratnya apa ya namanya itu? Ini konsep diagonal apa ya? Diagonal. Pokoknya harus yang berdekatan dah.
E0 harus berdekatan. Berdekatan. Pokoknya diagonal-diagonal apa gitu lupa saya. Jadi kan ini kenapa N plus nggak dimasukin karena jauh banget kan ya. Sedangkan yang lebih dekat itu BR2 sama si Imin. Itu yang lebih dekat. Si N plus kejauhan. Oke. Jadi dalam pada siapa yang tadi yang terjadi adalah si si Imin ini dia teroksidasi ya. Si Imin ini teroksidasi. Artinya apa? Si Imin ini dia justru dia mengeluarkan elektron. Jadi I2 plus 2 elektron. Ya, oksidasi. Nah, sedangkan reduksinya itu sih siapa tadi? BR2 ya. BR2 ditambah elektron. Jadi 2 BR min. Nah, gitu. Ini yang terjadi di larutan. Jadi totalnya nih keseluruhan itu 2 imin ditambah BR2 menjadi I2 ditambah 2 BR min. Nah, itu dari ini ya, dari apa? Kualitatifnya. Nah, sebenarnya ada ini terakhir nih. Jelas. Dari segi kuantitatifnya. Kuantitatifnya kespontanan reaksi redoks. Kespontanan reaksi redoks. Reaksi redoks. Oke, jadi uh, spontan itu maksudnya dia si si selnya ini nih kan ada dua tadi digabungin. Dia spontan itu artinya dia dapat bereaksi atau enggak, dapat menghasilkan listrik atau enggak dia. Spontan. Dapat bereaksi. Reaksi dia menghasilkan listrik elektron gitu. Nah, jadi ini ada hubungannya nanti nih. Kespontanan reaksi redoks ada hubungannya E0 sel atau potensial reduksi sel dengan delta G. Nah, ini kuantitas delta G standar ya, kuantitas termodinamika. Dan K, ini keseimbangan ya, konstanta keseimbangan. Nah, ini ada hubungannya nih. Nah, yang perlu rumus dasar itu sama dengan energi listrik. Energi listrik itu sama dengan, ini kalau di fisika ya, itu kan Q kali V kan ya, Q kali V atau sama dengan voltase dikali dengan kolom muatan. Nah, ini. Satuannya itu Joule. Energi kan Joule. Oke, nah muatan muatan kolomnya ini. Kolomnya itu ini kan muatan ya. Muatan. Nah, muatan total ada lagi nih muatan total. Muatan total. Nah, jadi energi listrik itu kan Q-nya itu kan muatan ya. Nah, muatannya itu tadi muatannya itu ini transfer elektron. Nah, transfer elektron ini muatannya. Nah, elektron yang ditransfer. Kan ini dua ya. Berarti terus dua. Jadi elektron yang ditransfer. Yang ditransfer. Nah, muatan total berarti apa? Sama dengan N jumlah muatannya kan tadi dua ya. Dikali F. F itu bilangan Faraday. Nah, F. Sebenarnya F itu muatan aja, muatan. Nah, definisi F itu sama dengan
muatan di satu kolom, elektron. Jadi ada ini ya, di satu mol elektron, sorry. Dalam satu mol elektron ada 96.485 muatan gitu. Kan kita bahasnya kimia kan ya. Ini kimia nih. Mana tadi? Nah, di sini ya. Nah, ini Zn menjadi Zn2+ kan dia melepas elektron ya. Di sini bukan berarti dia melepas dua buah elektron. Kalau di fisika, satu buah elektron itu kan muatannya cuma 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kan ya. Nah, ini satu buah elektron. Nah, sedangkan kita berbicara di sini dua nih, dua ini mol gitu. Jadi satu mol itu sama dengan tadi kalau dibulatin 96.500. Nah, kolom. Jadi lebih banyak ya. Gitu. Kita bahasnya sini mol, bukan buah. Gitu. Kalau di fisika kan satu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Gitu. Nah, jadi kita di sini nulisnya mol elektron dalam satu mol, berarti banyak banget. Satu mol itu kan berapa elektron tuh? Gitu ya. Oke, jadi satu Faraday sama dengan 96.000, ini dibulatin 500. Kolom itu kan apa kolom? Kolom itu yang di sini. Energi listrik sama dengan 1 Joule. 1 Joule sama dengan 1 Coulomb kali volt. Berarti kolom bisa kita ganti nih. Joule per volt. Joule per volt. Oke. Ini deh, 1 Coulomb per mol. Ini simpelnya kayak gini. Oke, nah ini hubungannya. 1 Joule itu 1 Coulomb kali volt. 1 volt. Nah, terus kita bahas ini kan tadi ya, kenapa dia bisa ngalirin listrik gitu. Nah, di sini kenapa dia bisa ngalirin listrik kan buat memindahkan suatu elektron dibutuhkan suatu energi kan ya, usaha ya. Nah, usaha dipindahin dari sini ke sini, pindahin elektron, butuh usaha. Sama aja kalau kita dorong meja misalnya dari satu tempat ke tempat lain itu ada usaha kan ya, gaya dikali jarak gitu. Nah, usaha buat mindahin elektron gimana sih? Gitu. Nah, jadi energi untuk kerja listrik bilangnya. Energi untuk kerja listrik. Kerja listrik. Nah, energi untuk kerja listrik kita sebutnya Wmax. Wmax. Nah, Wmax ini namanya tadi ya, maksudnya W maksimum untuk melakukan kerja. WL, electrical. Nah, W electrical ini energi untuk kerja listrik. Oke, W max tadi belum didefinisiin. W max sama dengan maksimum kerja ya. Maksimum kerja. Kerja yang dapat dilakukan. Gitu. Jadi maksimum berapa itu ya usaha yang bisa dilakuin buat mindahin energi listrik. Nah, apa? Kan tadi ya energi listrik udah kita definisikan nih sebelumnya nih. Nih, energi listrik dikali V. Voltase kali Coulomb. Kita gabungin sekarang. Jadi energi listrik itu sama dengan voltase
Nah, jadi energi listrik sama dengan dia minusnya. Minus N kan ya, N ini kolom. Kolom itu kan kita pecah jadi NV kan ya, NF. NF kali volt. Nah, voltasenya itu apa? SL-nya. E0 sel voltasenya. Yang terbaca di ini yang di apa? Di selnya, di rangkaiannya. Ini di rangkaian ini. Di rangkaian ini. Gitu. Nah, jadi dia satuannya joule. N itu jumlah ya, N itu jumlah elektron, F itu muatannya, F itu kan muatannya. Cuma karena kita pakai mol, satuan mol, berarti kita pakai F. Gitu, F itu muatan muatan elektron dalam muatan listrik dalam mol elektron. Gitu, ini muatannya dikali SL gitu. F kali E itu apa? F kali E. F itu kan ini nih, kolom kali V. SL kan V ya, sama dengan energi listrik gitu. Oke. Nah, lanjut. Ini kenapa min? Karena dia arah baliknya ya kan. Wmax itu yang di potensinya tuh, potensi yang dimiliki nih, yang dimilikin selnya. Sedangkan W elektrikal itu buat narik si potensi itu. Jadi minus ya. Nah, kemudian kita sebelumnya kenal delta G kan ya. Jadi Wmax itu kan apa? Definisi Wmax kan tadi itu sama dengan ini ya, maksimum kerja yang dapat dilakukan, artinya masih potensi. Nah, berarti ada hubungannya dengan delta G. Ini di semester 1 nih delta G. Dia kemampuan kerja kan artinya. Kemampuan kerja. Atau energi yang masih disimpan berapa sih yang bisa dikeluarin. Gitu yang kerja. Yang tersimpan. Ini terakhir nih. Gitu. Nah, jadi karena delta G itu Wmax. Jadi delta G sama dengan Wmax itu kan tadi ya, min N F E 0 sel. Nah, ini. Nah, karena delta G itu apa? Delta G0 di semester 1 ya. Minus RT ln K. Berarti bisa kita masukin minus RT ln K sama dengan minus NF E0 sel. Nah, kita ingin cari N0 nih. Kita mau cari N0-nya. Ini minusnya hilang, berarti N0 sama dengan RT NF ln K. Dapat deh. Nah, R itu sama dengan R apa R? R itu kan 0,082 ya. Itu Kelvin, ini itu jumlahnya, F itu Faraday, K itu konstanta keseimbangan. Nah, masih ingat nih konstanta keseimbangan apa? Konstanta keseimbangan itu kan apa? K sama dengan produk molaritas produk dibagi dengan molaritas reaktan. Nah, itu Kak. Oke, cuma yang larutan aja ya. Kalau di review gitu. Sorry. R itu bukan 0,082, tapi yang termodinamika itu 8,314 Joule per Kelvin kali mol. Nah, kenapa pakai ini? Soalnya kita pakai satuan Joule tadi ya. Pakai satuan Joule.
Oke. Nah, berarti oke, kita masuk ke contoh. Oh ya, misalkan ya, ini buat menentukan spontan atau tidak spontan. Jadi delta G0 ini hubungannya nih K E0 sel. Nah, reaksi. Ini hubungannya nih. Kita nah, ini kan persamaannya. Gitu. Nah, jadi kalau delta G-nya bukan yang itu nih. Yang delta G sama dengan min NF E0 sel. Nah, jadi kalau delta G yang negatif, berarti K-nya apa K-nya? Delta G itu juga kan min RT ln K. Kalau delta G negatif, berarti K-nya dia positif kan ya? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Ini hubungan apa sih? Nah, SL berarti apa? SL nih, berarti SL harus supaya hasilnya nih di sini supaya hasilnya negatif. Berarti SL harus positif. Itu positif. Nah, ini reaksi spontan. Ingat ya, kalau SL-nya positif berarti dia spontan. Gitu. SL-nya positif dia spontan. Oh, belum dikasih di sini ya. Nah, ini berarti kalau E0 sel mana tadi? Nah, kalau E0 selnya positif dia spontan. Nah, kalau E0 sel negatif berarti dia spontan tapi sebaliknya. Spontan sebaliknya. Reaksi baliknya maksudnya. Reaksinya dibalik. Gitu. Misalnya kalau ini nih, ini dibalik jadi H2 menjadi 2H plus 2 elektron gitu. Oke. Nah, kalau delta G-nya 0 berarti sama dengan 1 ya, berarti setimbang. Kan artinya delta G0 kemampuan kerjanya nggak ada kan ya, berarti udah setimbang dia. Apa larutannya udah setimbang. Nah, delta positifnya dia 0. Nggak ada muatan yang dihasilkan. Jadi di selnya nih, di sininya nggak 0 angkanya. Karena dia setimbang. Setimbang itu nggak ada reaksi dia. Gitu. Kalau di bab sebelumnya. Nah, berarti ini dalam keadaan setimbang. Nah, terus kalau delta G-nya positif, berarti angkanya ini dia kurang dari 1. Itu berarti SL-nya dia negatif. Kalau negatif tadi ya berarti dia tidak spontan atau spontan arah sebaliknya. Sebaliknya. Yes. Oke, tadi ini contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Ada reaksi SN solid ditambah dengan 2CU2+. Ini tadi ya, dari sel. Jadi SN2+ ditambah 2CU+. Nah, berarti si SN-nya ini dia oksidasi. Karena SN dari 0 ke 2+ kan ya, dia oksidasi. Berarti oksidasi itu SN ditambah menjadi
Sn2 plus 2 elektron supaya seimbang muatannya. Reduksinya sama dengan 2CO2 plus ditambah 2 elektron, ya enggak, 2 elektron jadi 2CO plus aqua. Ya enggak? Iya benar. Oke, nah di sini kita suruh cari konstanta kesetimbangan berapa? Konstanta kesetimbangannya. Ya udah, berarti kita masukin rumus aja. E0 sel sama dengan E0 sel sama dengan tadi ya. Kita previous. Nah, RT lengkap. Bisa RT lengkap. RT lengkap. Berarti kita butuh SL nih. SL berarti apa? SL, kita cari SL dulu. E0 sel itu sama dengan si katoda ya. Katoda itu kan reduksi, berarti E-nya si TU2 plus jadi TU plus dikurang E0 selnya si SN. SN jadi SN2 plus jadi SN. Nah, nanti kita lihat tabel nih. Ini 0,15 dikurang minus 0,14. Oke. Hasilnya 0,29. Udah, tinggal kita masukin rumus. Berarti lengkap sama dengan E0 sel. Ini kan ya. Nah, berarti kali NF kan ya, kali NF. Ini kurang. Ini kurang NF. Kurang NF. Ini NF. Sel dikali N dibagi dengan kali RT ya. Nah, ini dalam 25 derajat Celcius. Oke, berarti N-nya itu berapa? N-nya jumlah elektronnya 2 kan ya? Dikali S-cell. S-cell-nya itu 0,29. R-nya berapa? 8,31. Dikali T, T itu 25 dalam Kelvin ditambah 273. Oke, berarti hasilnya ini kita hitung-hitung hasilnya 22,6. Nah, berarti cari K-nya apa? K-nya itu sama dengan ln supaya jadi K. Ini kan ya, gini-gini. Pangkat pangkat ln K. Ini pangkat 22,6. Berarti K sama dengan pangkat 22,6. Jadi hasilnya sama dengan 6,5 kali 10 pangkat 9. Oke, dapat. Gitu. Jadi konstanta kesetimbangannya segini. Berarti gede banget ini ya. Gede banget. Berarti kalau gede banget dia karena lebih dari satu nih. Dia spontan. Dia pasti lebih menghasilkan. Gitu. Oke, udah selesai. Kan ya, kimia emang banyak sih sebenarnya. Oke, gimana dari yang lain? Kita stop sending dulu. Nyalain dulu. 15, 2, 4, 1. Pas waktunya pas. Ya, kita cukupkan aja ya. Ya, oke ya. Angel. Ya, Bang. Oke, kita cukupkan. Nanti saya share videonya. Sebenarnya habis materi ini juga ini sih lebih ke pengetahuan umum gitu tentang elektrolisis segala macam. Untuk perhitungan dikit.
Benar. Di bab selanjutnya. Oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, kalau lebihan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama.